Selamat malam, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya di webinar ini. Kita akan buka sebentar lagi. Kami minta tolong Bu Simon untuk membuka dengan doa. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami bersyukur bahwa malam hari ini kami rindu untuk diperlengkapi lewat hamba-Mu Ibu Charlotte. Tuhan, kami berdoa kiranya apa yang akan disampaikan boleh melengkapi setiap kami, hingga kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Engkau memberkati webinar malam hari ini. Kiranya lewat semuanya ini kami boleh semakin mengerti apa yang harus kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, selamat malam semuanya. Pandemi COVID-19 ini sudah membawa perubahan yang besar dalam hidup kita. Kita bekerja, belajar, bahkan beribadah pun semua dari rumah. Masalah mulai muncul lagi yang baru, ketika di masa new normal ini, pendidikan juga sudah dimulai lagi tahun ajaran baru, dengan pelajaran daring. Ketika orang tua harus mendampingi anaknya belajar, terlebih kalau mereka mempunyai usia anak di bawah 12 tahun, itu orang tua harus menemani mereka, membimbing, meluangkan waktu untuk menemani anak-anak belajar. Karena anak usia di bawah 12 tahun, menurut pengalaman saya dan beberapa teman, karena kebetulan kami punya anak di bawah 12 tahun, mereka belum cukup mandiri untuk melakukan pembelajaran sendiri di rumah. Malam ini, di webinar ini kita kedatangan tamu, Ibu Charlotte Priyatna. Selamat malam, Ibu. Malam. Jelas, perkenalan untuk Bu Charlotte. Beliau adalah pakar dan praktisi pendidikan, pendiri, serta direktur Sekolah Atalia. Malam ini kita akan ada talk show dengan Ibu Charlotte Priyatna. Nah, Bu Charlotte, tanggung jawab pendidikan selama ini kan kita serahkan saja nih ke pihak sekolah dan guru. Sekarang dengan kondisi yang ada saat ini, kita itu mau nggak mau, suka nggak suka, harus bertanggung jawab terhadap pendidikan anak kita sendiri. Mengapa dan apa urgensinya orang tua harus berperan sebagai pendidik di rumah nih Bu Charlotte? Oke. Selamat malam Bapak Ibu, senang ya saya udah bisa di Semarang sekarang ya. Kadang-kadang pagi ada di Surabaya, siang di Bali, malam ada di kota lain. Di tengah-tengah kita mengalami pandemi ini, di antara yang tidak baik pasti ada yang baik ya, yang artinya kita syukuri. Syukur dalam segala hal ya, termasuk ketika orang tua yang tadinya ini bisa enak-enak ya, sementara anak sekolah, kemudian kita tenang-tenang di rumah, bisa me time, bisa urus kerjaan kita sendiri, bisa beberes, bebenah. Sekarang ini ketambahan tugas baru. Jadi ini orang tua bukan cuma jadi orang tua, tetapi juga tukang masak iya, pengasuh iya, guru iya. Pokoknya sekarang tuh perannya nambah, ya. Anda mau nggak bersyukur untuk itu? Yang artinya kalau kita terus ngeluh, bersungut-sungut, aduh tambah capek deh. Yang ada kita terus mengatakan gini, kapan pandemi selesai ya? Kapan kita nih bisa anak-anak kembali ke sekolah? Jadi sebetulnya kalau mau bilang yang susah itu seluruh dunia. Jadi bukan cuma Anda ya. Tinggal begini persepsinya. Ya, persepsinya adalah kalau Anda ke Kutub Utara, kan Anda nggak bisa tuh pakai baju seperti sekarang ya. Pakai baju tipis, mau makan pecel bisa, nggak bisa. Kalau ke Kutub Utara tuh pakaiannya disesuaikan, makanannya disesuaikan, karena kondisinya betul-betul berbeda. Nah, kita ini anggap lagi pergi ke suatu kutub. Nah, kita mesti menyesuaikan kondisi kita. Mesti pakai masker kemana-mana. Nggak boleh dulu ke mall. Jangan makan di restoran. Ya, kalau nggak penting, nggak keluar rumah. Itu yang kita ajarkan kepada anak. Jadi sama nih ketika Anda ngajak anak ke Kutub Utara. Kan Anda pasti mesti ngajarin berubah situasi. Kondisi berubah.
Nah, Anda juga ajarkan anak kenapa sekarang aku kepingin pergi ke situ, aku mau nonton, aku mau ini. Nah, lagi nggak bisa nak, soalnya kita lagi ada di Kutub Utara, ya, nggak ada bioskop, ya. Nah, jadi tinggal sesuaikan. Nah, waktu Anda menyesuaikan itu tugas siapa? Ya, nggak bisa kita guru dari sekolah. Nah, kalau kita kembali lagi ke Ulangan pasal 6, ya, ketika Tuhan minta siapa sih yang menjadi pendidik utama di rumah bagi anak-anak, yaitu orang tua, ya. Jadi ketika Tuhan bilang, "Hai," melalui Musa, ya, "Hai bangsa Israel, dengar, dengar, Tuhan itu esa, ya. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan." Ya, pokoknya seluruh hatimu, segenap dirimu, kasih Tuhan Allahmu. Lalu kemudian apa yang dikatakan? Ajarkan itu berulang-ulang. Ya, berulang-ulang, bukan repetitionnya kayak kita kayak kaset rusak gitu ya. Ulang tahu ya. Kalau kaset rusak atau apa gitu kan, ngomongnya kan diulang-ulang-ulang. Tapi ini yang disebut repetition di sini seperti kayak Anda gosok baju. Nah, Anda gosok baju kan Anda ngulang-ulang toh. Nah, tapi Anda ngulang-ulang tuh seperti menjejakkan. Jadi kenapa baju itu makin lama makin rapi karena ada jejak. Nah, mengajarkan itu seperti itu. Jadi baik engkau duduk, baik engkau berdiri, baik engkau dalam perjalanan, baik engkau sedang berbaring, artinya dalam segala keadaan. Jadi siapa sih yang jadi pendidik utama dan pertama dalam hidup anak? Itu orang tua. Nah, ketika sekarang, menurut saya kok ya, kalau sekarang orang tua kembali jadi guru, itu privilege. Ingat, masa ini enggak lama, enggak selama-lamanya kok kayak gini. Ya, kita berharap tentu enggak selama-lamanya. Artinya pandemi ini akan segera berakhir. Vaksin ditemukan. Anak-anak bisa kembali ke sekolah seperti normal biasanya. Boleh enggak Anda anggap waktu ini adalah waktu yang privilege? Jadi kita tuh pikirnya selalu gini, enggak lama lagi kok, enggak lama lagi. Ini pasti berakhir. Nah, gunakan kesempatan ini. Anda jadi guru. Kapan lagi? Anda kan kalau anak Anda sekolah, kan selalu anak bilang gini, kata ibu guru. Nah, itu guru tuh digugu, ditiru dan dipercaya penuh oleh anak. Jadi dia menganggap gurunya lebih pintar dari mamahnya, gurunya lebih hebat dari mamahnya. Nah, sekarang udah nggak ada kata bu guru. Nah, sekarang kata mamah, ya. Nah, tadinya guru itu dominan di dalam proses pembelajaran. Jadi Anda itu boleh dibilang pendamping. Sekarang change. Si guru pendamping Anda, siapa yang mendominasi peran ini? Adalah orang tua. Jadi ketika orang tua fungsinya kembali. Nah, fungsinya kembali. Kayaknya itu yang harus kita syukuri itu. Saya tahu pasti lebih repot. Pasti. Anak kok ya di rumah nggak bolak-balik nggak habis-habisnya, nggak selesai-selesai itu makan. Ya, makan pagi rasanya baru beres, Toto udah minta snack. Toto makan siang, Toto snack lagi, makan malam. Dapur tuh nggak berhenti, meja makan kok ya baru diberesin udah ada piring kotor lagi. Buka kulkas tiap 15 menit. Waduh, Anda bisa pusing itu ya. Tapi ya ingat, waktu ini nggak lama kok. Udah nikmati aja. Nikmati. Ya, ini saya baru kemarin cucu saya dan mantu saya menempati rumah baru. Yang mana mereka sempat tinggal sama saya 1,5 tahun gitu ya. Nah, saya tuh betul-betul rasa kehilangan. Ya, kemarin baru mereka pergi semuanya. Sampai tadi pagi suami saya bilang, maksudnya nama cucu saya, udah bangun belum ya? Karena kita tuh biasa tiap pagi tuh kan, kalau nggak dengar tangisan, ya rengek kan. Nah, sekarang kok ya sepi gitu ya, plong gitu ya. Suami saya bilang, ini rumah ya bukan cuma plong barangnya tok, karena mainannya nggak ada, semuanya nggak ada. Orangnya ya kok sepi ya, tinggal kita berdua. Jadi
ada masa. Jadi ada masa. Mau nggak Anda menghargai masa ini? Jadi segala sesuatu kan kalau pengkhotbah bilang, ada masa untuk bertemu, ada masa untuk berpisah, gitu ya. Ada masa berkumpul, berpisah, ada masa untuk ini, ada masa untuk itu, dan segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, segala sesuatu indah. Jadi intinya nikmati aja, ya. Tuh, pertanyaannya Bu Grace apa ya? Saya kok jawabnya sampai kemana-mana ya. Saking saya dikasih waktunya panjang. Panjang nggak apa-apa. Untuk peserta webinar, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan ketik chat ya. Ya, nanti ada moderator yang akan membantu untuk menanyakan juga langsung dari audiens. Nah, Bu Charlotte, masalahnya kan nggak sesimpel itu ya. Jadi kan masalah rumah tangga ini keluarga juga kompleks. Betul. Yang paling banyak keluhannya adalah bagaimana kalau kedua orang tua itu bekerja di luar rumah. Ya. Sekarang saya juga lihat teman-teman saya udah shifting sih antara work from home sama balik ke kantor. Iya, iya. Oke. Iya, jadi kalau dulu anak sekolah ya kepalanya udah di bawah, kaki di atas. Sekarang katanya orang tuanya yang kepalanya di bawah, kakinya di atas. Gini deh, saya kalau mau pesan, Anda jangan ideal, ya. Anda jangan ideal. Jadi artinya begini, sebisanya, semampunya, udah itu. Kalau enggak Anda stres. Jadi ini kalau anak PR belum selesai, ya kan sekarang kayak di sekolah saya contohnya. Kan udah mesti kumpulin sebelum pukul 6 sore. Wah, orang tua kalang kabut. Baru pulang, aduh anaknya belum bikin. Tadi yang sudah dibuat hilang. Lalu bagaimana ini untuk disubmit? Mesti foto atau kirim lewat Google, email. Gimana ini? Internetnya lagi down, ya. Waduh, listriknya ini, waduh, udah. Gini aja, pokoknya segala sesuatu Anda harus begini, enggak apa-apa. Nah, itu kayaknya kalimat apa ya? Kalau di Semarang ngomongnya apa? Ora popo ya. Ya, rapopo. Rapopo, enggak apa-apa. Ya. Menteri Pendidikan sudah mengatakan bahwa kita ini maksudnya di dalam konteks kita merdeka belajar. Sekolah juga diminta untuk lebih fleksibel ketika menilai anak gitu ya. Kan dulu nih begini, sebelum pandemi guru ngajar, satu kelas isi 25 siswa atau 30 siswa dalam satu ruang. Ya, kita bisa tackle, kita bisa tangani. Ya, anak nggak mau ngerjain PR, kita bilang nggak boleh pulang. Selesain dulu latihannya atau selesain dulu PR-nya, PS-nya. Anak nggak beresin tugasnya, kita bilang nggak boleh istirahat, ya, supaya dia bisa cepat menyelesaikan. Lah sekarang anak ada di rumah. Kalau dulu satu ruang isinya 25 anak. Sekarang dengan sistem online, ya, ini anak-anak ada di 25 ruang. Di 25 rumah. Lalu sekarang kondisinya kita nggak tahu. Itu yang mungkin ya nggak usah internet lah. Kondisinya mungkin ribut ya. Itu anak belajarnya entar di dapur, sebentar lagi pergi lagi kemana, nyari sinyal misalnya. Atau apapun kondisinya kita nggak pernah tahu. Nah jadi boleh nggak kita nggak menetapkan patokan sama seperti dulu. Jadi sebisanya tuh begini. Anda kan kerja, lalu Anda bilang siapa yang bisa mendampingi gitu. Ya sudah, biasanya sih saya minta orang tua untuk koordinasi dengan guru. Kesulitannya di mana? Kalau sampai orang tua bilang maaf ini saya mesti masuk kantor, saya baru pulang sore. Nah apakah bisa sore guru itu dengan si orang tua koordinasi? Jadi artinya mungkin si anak nggak bisa ikut Google Hangout Meet ya sama-sama atau lewat Zoom ya. Pernah satu waktu Kak saya diceritakan, ini ada orang tua yang mau berangkat 5:30 pagi. Jadi dia udah bukain itu Google Hangout Meet itu. Nah, siapa yang pertama kali hadir, dialah yang jadi host masalahnya. Itu waktu belum diperbaiki sistem.
Ya sudah, itu anak jadi host, jadi dia nggak bisa mute, ya tetap dia ribut sendiri. Ya, yang ada neneknya di situ, waktu dikasih tahu bisa nggak di mute sebelah sini, sebelah situ, neneknya juga nggak paham, anaknya juga masih TK. Jadi ya kebayang ya, kayak apa itu suasana anak-anak gitu ya kalau nggak didampingi oleh orang tua. Jadi ayolah kita lewati masa-masa ini, enjoy aja, ya sebisanya. Jadi Anda nggak frustasi, masalah lain lebih berat. Ya, misalnya masalah kesehatan. Bagi saya itu kok masalah kesehatan, keselamatan itu yang menempati paling atas. Mau nggak kita bersyukur? Anak-anak berarti masih di rumah, masih sehat, suami istri masih di rumah, bukan di rumah sakit. Ya, kita masih diberi kesehatan, kita bersyukur. Walaupun ada masalah ekonomi, ya kita bersyukur masih bisa sekolah, masih bisa lewat online. Apapun masih bisa, banyak alasan kita syukuri. Ya, karena kalau udah stres, repot ya, dari stres ke depresi, wah nanti bisa segala macam. Yang terjadi malah akibatnya bisa banyak, ya. Oke. Oke. Ini pertanyaan berikutnya ya. Kita baca nih. Oke. Selamat malam Bu Charlotte. Iya. Saya bertanya, anak saya yang besar usia 10 tahun, puji Tuhan sudah mandiri sekolah online-nya. Kalau saya pulang kerja sore setelah mandi saya mau ulang materinya, anak saya tidak mau diulang karena bilang sudah tadi waktu sekolah online. Sudah capek belajarnya, karena memang jam sekolah online-nya dari jam 8 sampai jam 1. Adakah tips memberikan pengertian ke anaknya? Karena beberapa kali wali kelasnya WA saya, kalau anak saya ketinggalan pelajarannya. Terima kasih Bu Charlotte untuk tipsnya. Iya. Banyak anak-anak saat ini memang sangat burn out dengan layar. Bisa kebayang nggak 5 jam di depan layar, nggak ketemu orang loh. Maksudnya ketemu fisik. Kan lain dengan kalau kita belajar di sekolah kan, ketemu teman, ketemu guru, dan ketemu maksudnya tatap muka, bisa pegang ya, bisa dorong-dorongan, bisa main, bisa guyonan. Sekarang itu kayak di layar begini ya. Ini dulu awal-awal, aduh saya kok yang namanya webinar tuh kayak ngomong sendiri. Apalagi kalau misalnya saya punya internet tiba-tiba putus. Nah itu kadang-kadang saya nggak tahu tuh ya. Kalau saya nggak ngelihat gitu. Wah kok saya ngomong terus sampai saya ditelepon. Bu, Ibu udah putus dari jam segini. Saya lihat, oh ya ampun berarti saya udah 20 menit ya ngomong sendirian. Jadi memang tuh dengan pembelajaran online tuh membuat lelah. Bukan cuma lelah fisik, lelah mata misalnya melihat. Karena sebetulnya ada rumusnya 20-20-20. Jadi tiap 20 menit anak-anak harus istirahat 20 detik. Dengan melihat yang 20 kaki ke depan. 20 kaki itu 6 meter. Jadi setiap 20 menit dia harus seperti stretching. Ya, stretching off ya. Supaya apa? Supaya ini enggak jenuh. Nah, sekarang dia selama 5 jam online mungkin jenuh. Ketika jenuh, dia pikirannya kemana-mana, sehingga nggak konsentrasi, sehingga kata gurunya memang ketinggalan pelajaran. Nah, disuruh ulang lagi, ya tambah enek lah dia ya. Udah pagi aja udah blenek, lalu sekarang sore mamanya pulang sekolah lagi, online lagi gitu. Nah, ini orang tua Anda mesti kerja sama-sama guru. Bu, kayaknya anak saya ini struggle banget loh belajar online. Apakah saya boleh dikirimkan materinya? Misalnya tolong di email, atau apa yang Ibu ajarkan kalau itu dalam bentuknya online yang ada rekamannya, boleh nggak saya dapat? Supaya saya bisa nanti jelaskan ke anak. Nah, nantinya ketika Ibu ada pulang rumah, artinya Ibu nggak serta-merta mengulang yang ada. Kan Ibu tinggal lihat misalnya, apa sih yang kira-kira, oh ini kayaknya sulit ya. Coba Ibu diskusi. Ini kan anak Ibu 10 tahun, kira-kira kelas berapa? Kelas 5 gitu? Kelas 4 atau kelas 5?
Nah, sehingga ibu kira-kira misalnya, sehingga kan ibu udah tahu nih ya materinya apa. Nah, ibu coba aja ngobrol, ngomong, kira-kira dia udah paham belum? Ya, karena kan saat ini sejauh mana dia ketinggalan, apakah dia tidak mengerjakan tugas, ya, sehingga ketinggalan, jadi tugas-tugasnya belum disubmit, atau yang maksudnya materinya, yang lain udah jelas, cuma anak ibu yang belum jelas. Karena kalau kita di kelas, kan biasa misalnya anak-anak udah paham belum gitu ya. Ketika anak-anak, ya mungkin karena namanya kelas, temennya kan bisa ngomong gini, Bu, dia nggak ngerti tuh Bu, dia tanya-tanya saya gitu. Nah kan bisa seperti itu. Tapi kalau online begitu, dari mana kita tahu bahwa dia belum mengerti? Mungkin biasanya tugasnya ini yang belum disubmit ya, belum dikasih. Dekati wali kelasnya Bu. Ya, dekati wali kelas, jangan tekan si anak. Ya, ibaratnya udah stres, nanti ibu tekan lagi bisa tambah stres. Kira-kira begitu? Oke Bu. Nah, untuk yang sebagian yang memang punya fleksibilitas untuk kerja berdua di rumah lah, bisa kerja di rumah. Seperti saya sama Grace. Ini sebenarnya peran pendidik ini lebih ke ibu atau ke bapak ya? Terus terang nih bapak-bapak lebih merasanya ini urusan emaknya aja deh gitu kan. Saya pernah ikut satu kayak orientasi orang tua itu sebagai tes aja, ternyata yang dari semua tuh ibu-ibu semua Bu. Yang bapak cuman saya sama satu orang gitu. Saya tanya deh, yang lebih sabar yang mana? Udah yang itu aja. Ya. Kasih sama yang lebih sabar. Ya. Kalau yang lebih sabar bapaknya ya bapaknya yang kalau misalnya bisa dampingi anak gitu ya. Jadi artinya nggak ada harus si ibu. Gitu ya. Kan kita punya dulu pemikiran urusan domestik itu urusan ibu. Jadi masak, membesarkan anak, lalu bapak itu keluar, cari uang, cari nafkah. Nah menurut saya di zaman yang sekarang ini, apalagi udah di abad 21, milenial, secara milenium kita udah ada third millennium. Nah ini kayaknya fungsi-fungsi untuk begitu bisa bisa bertukar. Yang artinya ketika istri-istri dapat kesempatan untuk dia lebih lebih bisa berkarir misalnya. Ada juga istri-istri yang berkarir sementara bapaknya di rumah. Jadi bapak rumah tangga gitu ya. Jadi bapak yang masak, bapak yang ngantar anak ke sekolah, bapak yang ini dan itu it's okay. Di dalam konteks budaya mungkin saya nggak tahu ya sejauh mana kita bangsa Indonesia ini bisa menerima peran-peran itu. Karena masih takutnya dianggap, wah kalau suami tuh nganggur tuh kayaknya bakal gimana gitu. Apalagi dengan sekarang konteksnya Anda bisa kerja di rumah, Anda bisa nyambi gitu ya. Kalau bisa suami menurut saya bapak itu waduh kesempatan yang sangat baik, itu sangat langka. Gini aja ya, anak sama ibu itu tuh memang selalu anak. Jadi gini, ibu itu selalu di hati anak. Ya, karena anak ada di hati ibu. Itu sudah ada bonding. Anak pernah 9 bulan di perut ibunya. Jadi sudah ada bonding yang artinya anak itu percayalah sekalipun mamanya bawel, ngamuk-ngamuk, ngomel, jutek, tetap dia percaya kalau mamahnya sayang. Nah ini kalau bapak sama anak belum ada bonding. Jadi bondingnya itu harus dibangun. Dibangunnya dengan apa? Nah itu saat ngajari anak, saat bisa sama anak. Nah itu kesempatan yang luar biasa, itu harus dipakai. Jadi kalau ada kesempatan bapak-bapak yang bisa ngajar, supaya apa sih? Dia tuh kagumnya sama bapaknya loh. Kan kalau, papa hebat ya. Papa tahu ini. Oh, wah, papa keren. Ngerjain ini gitu ya. Lah kan yang dapat kekagumannya kan bapak. Ya. Jadi kalau misalnya nanya sama bapak, bapak bilang gini, tanya mama tuh, tanya mama. Lah mamahnya yang dapat poin. Ya. Bapaknya nggak dapat poin. Ya kan? Udah mamahnya aja kan udah punya poin cukup banyak toh. Karena kan yang soal kehadiran, presence, ya kehadiran si mama dalam hidup anak kan lebih banyak daripada si bapak toh.
Nah, sekarang kesempatan si Bapak tuh bikin kredit, ya. Jadi ada poin-poin yang bisa dimasukkan. Nah, sehingga satu hari anak bisa ngomong gini, ya aku inget loh ya dulu tuh ya, zaman kita tuh semua nggak bisa ada sekolah. Sekolah tuh ditutup, pokoknya kita nggak boleh ke sekolah. Ya, sekolahnya lewat telepon. Ya, ini ada kalimat begini, dulu ke sekolah nggak boleh bawa handphone, gitu kan? Sekarang sekolah ada di dalam handphone. Anda ngerti kan maksudnya kan? Ya, dulu boro-boro. Maksudnya handphone nggak bisa ada di dalam sekolah, gitu kan? Tapi sekarang sekolah ada di dalam handphone, dunia sudah terbalik. Nah, jadi kalau ayah-ayah bisa ambil kesempatan ini, menurut saya kembali lagi privilege, ya. Ayolah, ayo ayah-ayah ambil kesempatan Anda untuk dikagumi, karena ketika anak-anak kita remaja, dia harus kagumnya sama ayah. Buat anak laki, dia harus kagum kepada ayahnya karena dia harus begini. Saya kalau udah gede, saya mau jadi seperti ayah. Buat anak perempuan, dia perlu kagum dengan ayahnya karena dia akan gini, saya mau cari suami seperti ayah. Gitu. Nah, pokoknya ayah number one. Ya. Kalau ibu selalu di hati anak. Udah ibu nggak usah cari pamor gitu ya. Apa sih? Nggak usah minta kredit sama anak. Ibu tuh sudah ada di hatinya anak. Jadi nggak usah worry, ya. Nah, justru bapak-bapak yang ibu-ibu harus tolong supaya bapak-bapak ada di hatinya anak. Nah, kalau bapak-bapak tuh di hati anak tuh bukan untuk disayang, tapi dikagumi. Jadi Anda tuh dikagumi, Anda dihormati oleh anak-anak Anda, ya. Oke. Jadi ini kesempatan emas untuk ini ya Bu ya, berkarir menjadi bapak rumah tangga yang Oh hebat ya. iya kan nggak selamanya loh. Paling juga 1 tahun gitu kan, paling lama mudah-mudahan sih, ya. Ya ini banyak bapak-bapak kayak yang dengerin di sini ya. Ini Oh iya. hati ibu sedikit gembira Bu, terus terang Bu. Oh iya. Ada pembagian tanggung jawab untuk mendidik anak. Ini bukan gara-gara saya ibu loh ya. Jadi saya membela kaum ibu, enggak. Menurut saya kok Anda tuh mestinya dapat portion yang juga cukup besar di hati anak gitu ya. Itu bagi saya privilege banget. Jadi anak nggak nganggap bapaknya tuh mesin ATM ya, cuma untuk pencari nafkah gitu ya. Minta apa-apa sama papi. Tapi kalau ditanya lebih sayang sama siapa? Mama. Yang galak siapa? Mama. Tapi lebih sayang mama. Yang pelit siapa? Mama. Tapi kalau ditanya lebih sayang mama. Nah kan Anda rugi tuh ya. Gitu. Oke Bu, pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Iya. Bagaimana cara membatasi anak bermain gadget di masa sekarang? Biasanya bisa kita alihkan dengan kegiatan fisik seperti berenang, diajak jalan-jalan. Namun kondisi saat ini di mana di rumah saja, anak justru merasa bosan tanpa gadgetnya. Mungkin apalagi karena sekolah juga mereka udah ditinggalin satu gadget gitu Bu. Betul. Makanya kenapa anak itu harus punya hobi. Masa hobinya cuma main game? Harus punya hobi, main musik gitu loh. Ya, hobi itu apa? Nulis, ya, hobi masak. Harus punya hobi, jangan cuma nge-game tok. Ya. Kalau mau lihat misalnya lewat YouTube, sekarang ini kan mau belajar apapun bisa lewat YouTube ya. Mau bikin siomay aja lihat di YouTube, ya. Mau bikin donat lihat di YouTube, mau apa lihat YouTube bisa. Tapi maksud saya supaya anak nggak keranjingan itu di depan layar online, harus ada kegiatan offline. Nah, kegiatan offline tapi kan di rumah. Apa itu yang di rumah? Either boleh dong coret-coret dinding, boleh enggak yang anaknya TK? Karena dia mau jadi pelukis. Ya enggak apa-apa. Nanti kalau udah pandemi selesai baru kita ngecat ulang lah rumah kita. Sekarang ini ibarat jadi lukisan. Seluruh dinding. Ya boleh-boleh aja namanya juga dinding. Enggak apa-apa kan, kasih dia cat. Ya, udah modalin itu dapur. Misalnya aku pengen bikin apa. Enggak apa-apa. Ya, angus saja masih bisa dimakan kok. Tinggal dibuang aja angus ujungnya. Ya, lapisan luarnya. Enggak apa-apa.
Ayo, anak tuh jangan suruh diem, belajar. Aduh dia juga udah enak. Ya. Jadi apa sekarang yang bisa dilakukan? Anak itu harus punya hobi. Nah, hobi kan bukan gini. Kan zaman dulu kan kita hobi gini. Apakah hobi? Hobi main galasin, main tak umpet. Kan enggak. Kan biasa dulu hobinya apa? Olahraga, musik gitu ya. Olahraga, ya sekarang hobi jalan-jalan. Nggak bisa dulu ya nak ya. Nah, hobinya ganti, bercocok tanam. Wah, kan sekarang tuh ya, saya suka dapat klip-klip kan. Ya itu stroberi aja bisa diambil pakai penjepit yang kecil, kemudian ditaruh di atas kapas, ketika dari kapas nanti ditaruh lagi di mana, itu bisa jadi stroberi. Pasti menarik buat anak-anak ketika melakukan berbagai eksperimen, percobaan. Ya, kan Anda nggak boleh terima tamu. Jadi kalau rumah berantakan nggak apa-apa kan? Ya nggak? Ya kan nggak terima tamu loh, nggak boleh loh. Ya, ini zaman PSBB begini kok terima tamu, mana boleh. Ya, tamu tuh cuma sampai pintu luar, sudah. Nah, rumah tuh di dalam ya, mau Anda geser-geser ya, itu sofa nggak usah ditaruh di pojokin, lalu rumah jadi lapangan nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Uang untuk sementara kok. Tapi anak punya activity. Ya, ayo dong. Hari Sabtu Minggu khusus misalnya apa kegiatan itu. Ya, kan Sabtu Minggu nggak sekolah. Berarti bisa dong nggak pegang gadget. Kita beberes ya. Hari ini kita beberes lemari baju. Dipilih, dipilah ya. Baju-baju udah kesempitan, yang masih layak pakai, ya. Nah, anak mau mendekorasi kamar, ya, lalu bersihin itu sepatu, gudang dibersihin, ngecat kamar. Banyak sekali kegiatan, ya. Supaya online-nya itu, ini kan kenapa sih bisa jadi kecanduan? Karena yang tadinya mula-mula terpikat, ya, lama-lama terikat, lalu terjerat. Ya. Aduh, kalau sudah terjerat ya itulah namanya candu ya. Apapun bisa jadi candu dalam hidup kita. Makanya kenapa harus ada yang lain? Gak boleh terus menerus. Kita tuh cuman boleh istilahnya candu gitu ya, candu. Candu kok rasanya kalimatnya kurang bagus ya apa ya. Maksudnya kecanduan itu hanya boleh satu sama Tuhan tok. Nah, udah itu. Kan Tuhan bilang, kasih aku ya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Nah, udah itu cuma mengasihi Tuhan. Ya, kalau enggak kan candu itu kan mengasihinya diri. Jadi yang jadi ilahnya tuh diri kita. Ya, jadi itu yang kita jadi kecanduan. Ya. Jadi orang tua harus kreatif sebenarnya ya Bu ya untuk membuat keadaan kegiatan lain untuk anak-anak gitu ya. Iya, nah orang tuanya juga harus terlibat. Piara apa sekarang? Piara ikan. Nah, terlibat. Ikannya satu-satu dikasih nama. Ya, ini mesti dikasih makan pagi sore, lalu bersihkan itu kotorannya. Lalu apa ini? Oh, ini ada yang hamil nih ikannya ya, ini kan. Oh, nanti ada anak-anak ikan gitu. Wah, ya anak-anak ya seru lah. Kasih dong memori. Maksudnya gini, ini kan saya ingatkan kembali ya, ini kan tidak selamanya. Jadi mau enggak ada sweet memories gitu yang anak-anak bisa ingat ketika mereka besar. Wah, seru loh kami loh. Ya. Itu bisa piara ikan di samping ranjang. Waduh. Jadi ikannya ikut masuk ke kamar. Nah, ya taruh aja toples-toples gitu kan. Ya. Ayolah seru-seruan gitu. Jadi tuh hidup tuh kayaknya harus lebih banyak tertawanya deh. Daripada kita bersungut-sungut, ngomel-ngomel ya. Kayaknya udah lelah kan harus tambah lelah ya. Ya. Kotor tuh nggak apa-apa. Aduh, saya bukan lagi ingetin iklan ya. Kan ada iklan tuh ya. Iklan sabun, Bu. Hah? Iklan sabun. Iklan sabun, ya. Iya.
Pokoknya nggak boleh. Jadi kita tuh udah nggak ada rapi, bersih. Itu toleran sedikit dah soal itu. Ya, apalagi kerapian. Menurut saya kok itu hanya buat kita nih orang-orang perfeksionis nih yang rasanya nggak kepingin ngelihat mata kita ngelihat yang berantakan. Nggak apa-apa. Kali ini kita harus mengatakan kepada anak-anak boleh. Tapi cuma masa pandemi ya, gitu. Ya, daripada dia megangin gadget terus. Iya, Bu. Ya, ini Bu ada satu pertanyaan bagus dari Olivia. Ini saya rangkum aja, ini juga pertanyaan saya juga sebenarnya. Bagaimana memonitor anak supaya tetap fokus, mendengarkan, menyimak, dan belajar melalui monitor? Fokus itu sebetulnya juga nggak lama loh, anak-anak. Bayangin ya, di kelas itu aja ya, di kelas itu aja anak-anak fokusnya itu paling juga 15 menit. Ya ini pada anak-anak yang TK gitu ya. SD ya mungkin lebih panjang sedikit. SMP ya mungkin 30 menit. Sama aja kayak saya seminar. Saya seminar aja ya, artinya orang tuh fokus 45 menit pertama. Jadi makanya 45 menit pertama mesti dikejar habis. Habis itu udah mesti tanya jawab, interaksi. Nah sekarang aja saya tawarkan, saya bilang lebih baik saya nggak usah seminar, maksudnya ada webinar. Interaksi talk show supaya Anda tuh, perhatian Anda tuh jadi nggak harus lelah loh. Harus fokus ngedengerin saya ngomong tok, lelah. Ini kan kalau kayak gini enak juga kan, ada Bu Grace yang ngomong, nanti ada siapa yang ngomong. Kan lumayan gitu ya. Jadi anak-anak tuh lelah banget untuk bisa di situ. Nah, ketika sekarang tadi pertanyaannya bagaimana supaya anak-anak bisa fokus. Walah, dia bisa fokus 10 menit, 15 menit, udah syukur. Anda dapat nggak yang namanya foto kemarin? Ada gini, anak TK, perempuan. Ini 5 menit pertama masih duduk manis. Habis itu 7 menit udah mulai glosor. Ya, setelah 10 menit mulai kaki di sana, kepala di situ, gitu kan. Udah gitu 15 menit kepala di bawah, kaki di atas, ya. Maksudnya kebayang dong, ya. Lah ya memang begitu. Aduh, dia masih ada di situ aja udah bagus. Ya, yang ada mah udah ada di mana gitu anaknya kan. Ya, ini gurunya masih ngoceh di depan, anaknya udah di dapur, anaknya udah ada di lemari mungkin, main buka tutup pintu lemari. Ya, saat ini memang nggak bisa fokus, kecuali yang dilihat itu betul-betul menarik. Jadi makanya kenapa guru yang harus lebih kreatif. Nah, jadi Anda nggak bisa paksa anak. Mau dikasih tali kah? Mau dikasih apa? Maksudnya mau diikat atau mau apa supaya tetap bisa di situ? Wong pikiran anak nggak bisa dibatasi. Mungkin fisiknya bisa ada di situ, tapi pikirannya mau di mana kan kita nggak tahu. Ya, kira-kira gitu Pak. Oke Bu, ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Andreas ya. Ada tips untuk membuat anak lebih bisa mendengarkan apa yang kami sebagai orang tua nasihatkan? Kami sudah mengajarkan berulang-ulang, tapi sepertinya kok dia kurang mendengarkan. Jadi intinya gimana nih Bu, membangun disiplin dan otoritas yang sehat antara orang tua dan anak. Kalau saya rasanya pengen gitu loh. Iya. Kalau anak Anda masih balita, Anda masih bisa pakai otoritas ya. Jadi Anda masih bisa mengatakan pokoknya kira-kira begitu loh. Pokoknya ya makannya mesti habis ya. Pokoknya kamu mesti tidur sebelum jam 9. Pokoknya jam 6 papi bangun, kamu juga akan bangun. Tapi kalau sudah SMP, SMA, SD terakhir aja, kelas 5, kelas 6, Anda udah nggak bisa pakai lagi otoritas. Anda harus pakai hubungan. Mami minta tolong dong, boleh nggak tidurnya jangan malam-malam. Boleh nggak besok pagi bangun. Ini Mami yang di WA sama guru loh. Katanya kamu belum bangun nih, belum hadir. Ini Mami udah sampai kantor. Kamu belum bangun ya nak ya, please dong ya gitu. Anda udah mesti ngerayu abis. Kalau Anda ikut ngomel, kayaknya
bisa nggak diladenin deh sama anak. Dan itu akhirnya membuat kita lebih jengkel. Jadi Anda mesti bicara 4 mata, Anda mesti ngobrol sama anak, kesulitannya sih di mana, ya kenapa kamu begini, kenapa begitu. Nah ibaratnya kalau disiplin atau otoritas itu masih bisa di usia 0 sampai 5 tahun. Itu ibaratnya sama kayak jarum jam pukul 6. Tapi begitu anak SD, ya umur 6 sampai 12 tahun, itu jarum jam pukul 7:05. SMP SMA itu jarum jamnya pukul jam 8:10. Kebayang nggak garisnya? Ya 8:10 itu kan garis yang hampir menyentuh horizontal. Nah, kapan tuh horizontal? Jam 9:15. Kalau anak kita udah usia 18 tahun ke atas. Jadi, dari vertikal pukul 6 sampai ke 9:15 horizontal. Nah, itu prosesnya mesti dilewatin tuh. Kan muter tuh ya. Ya. Bisa paham, kebayang nggak kira-kira? Iya. Jadi sama anak udah umur 18 mah Anda udah nggak bisa pakai otoritas. Pokoknya kalau nggak pulang ya, papa kunci loh pintunya. Dia bilang kunci aja. Aku nginep di rumah ini teman. anaknya usia 4 tahun, Bu, perempuan. 4 tahun Anda masih bisa. 0 sampai 5 tahun. Masih bisa pukul 6. Ya. Misalnya apa coba? Kasih. Kenapa nih kita? Oke. Sepertinya koneksi Oh Bu. iya. Oh ya. Udah. Udah, Bu. Iya, sorry. Makanya kenapa saya lihat kok semuanya freeze. Ya, Bu Grace ada case? Ada lagi, Bu. Iya. Ada yang bertanya nih, Bu. 1, apakah sekolah daring itu efektif bisa membuat anak-anak mengerti tentang pelajaran yang dibahas oleh guru lewat online? Karena biasanya kalau sekolah itu kan jam 7 sampai 2, sedangkan sekolah online paling hanya 3 jam. Iya. Kalau seandainya itu tidak efektif atau kurang, apa yang perlu dilakukan orang tua untuk memberikan sisa ilmu yang belum anak-anak dapat dari sekolah online? Dan cara kreatif yang bisa dilakukan orang tua dalam memberikan ilmu pelajaran kepada anak-anak agar maksimal dalam belajar selama pandemi. Kalau mau dilihat ya, yang namanya knowledge itu akan berkembang. Jadi ibu ajarin yang sekarang belum tentu nanti kepake. Jadi ibu bukan sedang memberi pengetahuan. Tapi yang ibu harus lakukan, bagaimana anak namanya mencintai belajar. Jadi bukan pelajaran, belajar. Karena kita itu seumur hidup akan belajar. Pelajaran itu, apa yang udah didapat dulu tuh saya ngapalin loh. Ya nama-nama gubernur se-Indonesia, coba ya. Diapalin itu gubernur, nama wali kota. Nah, kepake enggak sekarang ya? Enggak kepake, wong gubernurnya udah nggak tahu kemana, udah mati, udah apa ya. Jadi pengetahuan itu bagi saya bukan itu yang orang tua harus kasih. Tapi yang orang tua harus kasih itu gairah, semangat untuk belajar. Untuk curious, kepingin tahu. Untuk bagaimana problem solving. Nah, jadi ini semua yang orang tua harus ajarkan. Jadi kalau sekarang lewat daring kan 3 jam. Uang 3 jam aja buat anak tuh udah enak gitu loh. Kalau sekolah memang perlu 5-6 jam. Karena kan prosesnya apa? Ada baris berbaris, ada di kelas yang namanya anak belum ngerti, jadi gurunya ngejelasin dulu tuh, karena satu anak belum ngerti, yang lain udah ngerti. Ada istirahat, ada apa, nah itu berbeda. Ketika memang mereka bersama-sama di sekolah. Sama mereka sekarang sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Nah jadi ketika mengenai materi yang kurang, kok saya nggak khawatir.
Tapi yang saya khawatir justru ketika anak tidak mandiri. Misalnya begini loh, ya, anak bisa nggak, kalau di sekolah kan kita ajarin bagaimana nulis, bagaimana mereka makan habis. Nah, Anda bisa nggak ajarin anak juga makan habis? Sekarang Anda ajarkan bahwa tiap kali setengah jam sekali mereka harus minum. Ya, bisa nggak tuh? Tanggung jawab untuk mereka minum walaupun nggak haus. Lalu bagaimana mereka cuci tangan? Mungkin boleh dibilang anak-anak tiap 15 menit biasakan dulu cuci tangan. Karena kan buat mereka kan kalau nggak kotor, ya namanya anak-anak ya, nggak tahu kan kapan tangannya kotor dan sebagainya. Tapi untuk membuat mereka bisa merasa nggak betah gitu loh. Ini tangan ya, dan harus cuci tangan. Nah itu kan mesti dibiasakan. Jadi pembelajaran karakter itu sangat penting dan itu dilakukan oleh orang tua. Daripada pengetahuan maksud saya, nggak usah takut ketinggalan pengetahuan. Pengetahuan itu tinggal tanya sama Mbah Google. Mbah Google tahu semua, ya. Maksudku tuh nanti tinggal cari search. Sekarang Anda mau cari apa coba? Data tentang apa? Semua ada, tinggal di Google. Jadi sekarang tuh yang disebut maksud saya pengetahuan, kok bukan itu ya yang dicari, tapi bagaimana anak Anda menikmati yang namanya belajar, lalu dia baca buku, lalu dia membuat cerita, lalu dia menulis tokoh, apa yang dia mau pelajari dari tokoh itu kok yang lebih penting. Ya, nantinya untuk hidup ke sana kok lebih penting, ya. Oke? Bu, kembali lagi ke tadi yang orang tua harus kreatif. Itu bagaimana kalau kondisinya kedua orang tua ini lagi bekerja ya Bu ya, lagi di luar rumah semua, anak di rumah sendirian, mungkin dengan pendamping, dia udah dikasih handphone. Kalau misalnya dengan neneknya atau misalnya dengan asisten rumah tangga, kadang kan mereka nggak punya otoritas untuk ngajarin anak, apalagi kalau misalnya kita yang tadi itu kreatif, misalnya mau nanam sesuatu, mau belajar masak segala apa sesuatu, itu kan agak susah dibandingin kalau orang tua itu memang di rumah sendiri gitu Bu. Ini saatnya ya untuk dipikirkan ulang. Apakah memang harus dua-dua keluar rumah? Kalau bisa memang satu keluar rumah, yang satu bisa di dalam rumah. Maksudnya bisa bekerja lewat dalam, maksudnya di rumah. Ya. Ayo dipikirkan. Karena kalau anak udah kecanduan, istilahnya kan Anda sedang menyerahkan kepada pihak ketiga kan. Entah itu neneknya, entah itu asisten rumah tangga. Jangan salahin loh, kalau hasilnya ya nggak seperti yang Anda harapkan. Wong Anda sedang menyerahkan kepada pihak ketiga kok. Lalu pihak ketiganya kan nggak punya otoritas. Misalnya si Mbak bilang, jangan main handphone melulu ya dek, tolong ditaruh ya. Loh, apa dia mau dengerin tuh? Atau si oma. Si omanya bilang, aduh nak, tolong itu handphonenya ditaruh ya. Ah oma nggak ngerti orangnya, aku lagi belajar kok. Oh belajar ya, ya udah yang rajin ya nak, gitu. Lah. Jadinya ketika Anda serahkan kepada pihak ketiga, ya Anda mesti terima hasilnya yang nggak sesuai dengan harapan. Gitu. Kalau kondisinya memang seperti itu nih Bu, jadi memang terpaksa saat ini nggak bisa meninggalkan pekerjaan, jadi dua-duanya harus bekerja. Terus kadang orang tua yang berpikir bahwa udahlah ini paling cuma setahun kok, jadi ya udahlah saya biarin aja dulu selama setahun. Itu kira-kira ngefek nggak sih Bu untuk tahun-tahun berikutnya? Iya, kira-kira setahun dia udah keranjingan handphone, kira-kira setahun, udah gitu sekarang dia udah ngelihat pornografi, lah apa nggak nyesel coba? Ya. Anda tahu begitu dia menggenggam handphone, ya, apalagi Anda nggak batasi, Anda nggak punya fitur-fitur yang bisa menolong anak untuk memilih, ya, yang nggak ada filternya gitu. Kalau sudah bablas,
Nggak bisa diulang waktunya, nggak bisa dimundurin lagi. Saya mau mundurin lagi deh ya, seandainya hidup ini bisa diputar waktunya, ya nggak bisa. Jadi setahun tuh maksud saya bukan soal setahunnya. Anda tuh miss 1 tahun yang Anda nggak handle dan itu Anda sedang menyerahkan kepada pihak-pihak lain. Ya, kebetulan tadi Ibu mention tentang pornografi ya Bu, ini saya baru aja dengar kabar tuh detik ya, ada 1 orang yang, ya ini berita buruk sih ya, memperkosa anak kecil lah ya, saudaranya sendiri karena kebanyakan nonton seperti itu. Ini baru kok kejadian, baru minggu ini. Nah, nyambung ke sana Bu, ada 1 pertanyaan nih dari Reta. Bagi tipsnya juga dong Bu Charlotte, bagaimana memberi pengertian ke anak pra-remaja, sebenarnya anak semua umur sih ya, pentingnya kedekatan spiritual dengan Tuhan Yesus. Atau mungkin kalau saya bisa paraphrase, gimana nih kita, selama ini kan kita pikirnya belajar agama bisa di sekolah deh, bisa di gereja. Nah sekarang kita face to face sama dia setiap hari nih, dengan segala macam tingkah lakunya. Gimana kita bisa mendidik aspek spiritualnya itu Bu. Supaya tidak hanya sekedar rutinitas aja gitu, bahwa oh pagi harus doa, baca Alkitab gitu. Saya kalau bisa yang namanya beli pil spiritual, saya kayaknya udah beli. Lalu saya tak cekokin tuh anak pagi siang malam. Supaya anakku ya bisa takut Tuhan, cinta Tuhan. Kalau saya bisa, kalau ada pilnya udah tak beli itu, udah tak borong habis. Ternyata nggak bisa. Spiritual itu dari sebuah pengalaman. Pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Dia mengalami Tuhan. Dia bukan hanya knowing God, bukan hanya knowing about God, hanya tahu tentang Tuhan yang sifatnya pengetahuan. Tapi harus knowing God, harus kenal Tuhan. Tahu tentang sama kenal tuh beda. Anda tuh tahu tentang saya, data saya Anda tahu. Tapi Anda tuh nggak kenal saya. Yang kenal saya tuh suami saya, anak-anak saya, mantu saya, pembantu saya, supir saya. Tahu, maksudnya kenal saya. Jadi kenal itu harus mengalami, harus ada experiencing. Experiencing God. Mengalami Tuhan sehingga bisa memahami Tuhan. Nah, bagaimana bisa ngalamin Tuhan kalau anak itu nggak didampingi? Nggak bisa. Selama ini dia didampingi sama guru. Yang artinya ketika anak itu lesu di sekolah, nggak semangat, ketika anak itu nyontek, ketika anak itu dibully temannya, ketika dia mukul temannya. Pendekatan-pendekatan guru selalu bagaimana kamu, ya apa yang kamu rasakan? Saya kesel dia ngatain saya Bu, saya tuh hitam, ya. Padahal saya kan nggak hitam. Oh begitu ya, menurut kamu nggak hitam ya? Enggak, aku kan putih. Ya sudah, nggak usah didengar, dia salah lihat kok. Ya sudah, gitu kan? Atau misalnya gini, oh iya, tapi kan saya nggak mau hitam. Saya dilahirin hitam. Nggak apa-apa. Bapak ibu kamu hitam, nggak hitam. Ya sudah, malah kalau kamu putih itu anak angkat, anak pungut ya. Nah, kamu tuh anak-anaknya gitu. Lalu apa yang salah dengan hitam? Tidak ada, karena Tuhan menciptakan warna-warni di dalam dunia ini. Ya, dan semua warna bagus, nggak ada warna jelek. Coba nih, kamu buka kotak pensil warna. Nah, pensil warna ada 12 warna. Bagus nggak? Bagus. Coba semuanya merah semua. Loh, namanya bukan pensil warna. Itu pensil merah namanya. Nah, jadi warna itu Tuhan yang ciptakan. Dan semua ciptaan Tuhan indah. Nah, waktu si guru cerita begitu, apa sih anak itu ngalami toh? Jadi dia tahu, oh yang Tuhan ciptakan itu semua indah. Sekarang saya tanya, kalau bapak ibunya sibuk, nilai-nilai, value spiritual itu siapa yang kasih? Siapa yang berikan? Gadget kah yang kasih? Ya, Google yang kasih? Seperti apa?
Dan waktu dikasih nilai-nilai spiritual itu sama seperti Anda kasih filter. Sehingga dia bisa menyaring mana ini yang dia ikuti, mana yang dia nggak ikuti. Nah, jadi maksud saya boleh nggak sih kalau Anda mau anak-anak Anda dekat dengan Tuhan, Anda mesti menolong. Ya tentu Anda sendiri harus dekat sama Tuhan. Dan Anda mesti dekat sama anak untuk mendekatkan dia sama Tuhan. Gitu loh. Nih sekarang gini ya, saya bergaul sama si A. Ya, lalu si A tuh kepingin si B itu kenal sama saya. Nah ya si A mesti temenan sama aku, lalu kemudian kan si B diajak toh sama si A kan untuk sama-sama ketemu saya, sering-sering ketemu saya, kita jadi dekat sekarang. Jadi bukan saya amanya si A, tapi saya dekat juga sama si A sama si B. Nah, gitu juga kira-kira. Anda dekat sama Tuhan dan Anda mau anak Anda dekat sama Tuhan kan? Nah, berarti Anda deketin dulu anak Anda. Nanti bawa dia untuk dekat ke Tuhan. Gitu ya. Ya. Saya mau bertanya nih Bu. Iya. Ya, ini kan sebagian dari peserta itu profesinya pendidik guru. Oke. Ya, saya mau bertanya, perlukah kontak harian untuk murid dari guru itu kepada murid yang mereka ajar untuk bertanya secara pribadi, misalnya kan sekarang sudah ada Google Meet, sudah ada Zoom. Nah, kira-kira seperti yang tadi ada pendampingan pribadi dari guru mengajar kepada murid. Perlu nggak seperti itu ya Bu ya? Oh boleh, boleh. Boleh banget. Dan juga buat sekolah minggu juga Bu. Jadi misalnya di sekolah minggu perlu nggak pendampingan pribadi per person untuk murid-murid mereka, untuk anak-anak binaan mereka, sehingga kita bisa mendampingi mereka gitu Bu. Iya, sangat-sangat perlu. Jadi kalau dulu kita ketemu fisik, kira-kira mereka sudah bisa kenyang gitu kan. Seminggu sekali ketemu nih sama gurunya. Gitu ya, paling Anda mungkin menyapa di tengah minggu atau Anda menyapa waktu weekend. Ya nanti ya ketemu sama kakak ya, ketemu tante lagi ya, misalnya di hari Minggu. Kalau sekarang ibaratnya Anda mesti seminggu 2-3 kali. Say hi, gimana kabar kamu? Ya, tadi gimana sekolahnya? Gitu ya. Dengan online itu harus 2-3 kali lipat dari offline, gitu loh. Kira-kira gitu. Oke. Kan kayak kita kebaktian aja Pak. Kita kebaktian tiap minggu nih. Kan kayaknya kan kita ketemu, lalu ketemu di gereja, ngobrol apa gitu ya. Sekarang sama lewat online kan kita nggak ketemu. Lama-lama tuh kering. Lama-lama tuh kayak kita juga. Nah makanya harus tetap ya ketemuan di dalam sekalipun secara online gitu. Supaya paling enggak itu mengurangi ketersenjangan. Ya. Supaya orang tuh nggak makin itu loh, nggak makin tersisihkan. Ya, berarti pendampingan dari istilahnya dari guru kepada murid itu sangat diperlukan ya Bu ya? Sangat. Ya. Ini juga ada pertanyaan Bu, tips untuk omah-omah Bu yang mendampingi cucu. Kan banyak mungkin ada beberapa omah-omah yang mendampingi cucunya di rumah. Seperti yang tadi dibilang, oma-oma udah nggak kreatif nih misalnya, sudah tidak kreatif, tapi ingin cucunya tuh belajar, dan seperti tadi tidak ada otoritas mungkin ya Bu ya. Tipsnya apa ya Bu buat oma-oma yang di rumah, nanti mungkin buat peserta yang mungkin yang menitipkan atau anak-anak mereka dititipkan ke oma mereka, ke nenek mereka. Tipsnya buat oma-oma untuk mendidik anak, mendampingi anak selama pandemi ini apa Bu kira-kira Bu? Bisa dibagikan. Ya. Jadi kalau saya boleh sarankan, saya juga sudah jadi oma ya.
Anda fungsinya membantu. Membantu siapa? Membantu anak Anda dan mantu Anda. Karena kan sekarang Anda kepanjangan tangannya dari si anak dan mantu. Anda dipercaya untuk mendampingi, menolong cucu Anda. Jadi jangan sampai Anda melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan anak atau mantu. Ya. Jadi kalau misalnya si anak atau mantu bilang, "Mah, pokoknya ini anak harus tidur jam 9." Ya. Nah, sementara misalnya Anda lagi pergi atau apa, atau misalnya harus tidur sore. Kemudian Anda bilang, "Udahlah, nggak apa-apa lah, kasihan lo, dia lo, ini. Nah, Anda pokoknya nggak boleh berbeda nilai. Anda nggak boleh berbeda nilai, Anda nggak boleh yang namanya, apa ya, maksudnya berbeda konsep. Anda tidak boleh mengintervensi. Anda hanya bisa ya ngikutin garisnya. Kira-kira kalau garisnya mau kemana ya ikutin garisnya. Garis didikan dari anak dan mantu Anda. Anda mungkin hanya sifatnya sebagai penjaga. Jadi kalau anak dan mantu Anda bilang nggak boleh, ya Anda mesti selaras, nggak boleh. Jangan Anda di belakangnya bisa, nggak apa-apa ya udah nanti Oma nggak kasih tahu ya sama Mama ya, Oma nggak kasih tahu sama Papa ya. Walah, demi aduh Oma so sweet, I love you Oma. Demi itu, wow, berarti kita sedang memporak-porandakan itu seisi keluarga dipecah. Itu mereka harus jadi satu, suami istri jadi satu, ya, yang mana kita dukung suami istri ini sebagai anak dan mantu kita, mereka semua sudah jadi anak, karena definisi mantu adalah anak kita sendiri yang lahir lewat perut besan. Jadi sekarang sudah jadi anak, nggak ada dikotomi, nggak ada itu anak orang, itu anak kita, semuanya anak kita. Lalu gimana caranya supaya anak kita ini semua jadi satu, mereka sudah berdua tapi jadi satu. Ketika mereka jadi satu, bagaimana mereka juga mendidik anak harus jadi satu. Tolonglah supaya mereka bersatu. Jadi jangan pro ini atau pro itu, ya. Ya, mungkin kita pro sama anak kita, mungkin mantu kita, ya kok cara didiknya kayak gitu ya, nggak cocok ya. Keluarga kita nggak kayak gitu loh, bla 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 bla. Nah itu nggak boleh, ya. Jadi artinya Anda di sini fungsinya penolong, bukan perongrong, ya. Kalau perongrong kan jadinya Anda tidak sedang menolong anak Anda, ya. Oke. Ya nih Bu, ada satu pertanyaan Bu. Sebenarnya lebih ke futuristik ya. Tadi kan Ibu juga sempat bilang bahwa banyak yang book knowledge lah yang kita pelajari zaman kita dulu juga. Yang kalau kita seperti menghafal buku pintar tuh kayaknya udah pintar banget gitu megang aja kan. Yang anak sekarang juga udah nggak tahu. Jadi banyak hal-hal yang sekedar knowledge itu bisa kita search as simple as that di Google. Nah kira-kira skill apa ya yang harus dibangun gitu ya, terutama berkaitan dengan konteks Zoom inilah, mungkin dengan menggunakan teknologi mau nggak mau itu mungkin satu awal gitu. Karena kita nanti akan bersaing dengan AI, dengan robot, dengan segala macam yang teknologi yang udah jauh lebih pinter secara umum lah dari kita manusia biasa. Iya, makanya yang robot nggak punya tuh karakter. Robot nggak punya karakter. Jadi manusia itu punya karakter. Nanti ketika kita bekerja, yang dibutuhkan karakter. Kalau knowledge, kita udah pakai itu kan, kita udah pakai sistem toh, sistem robot. Nanti robot tinggal disetel, tinggal diprogram. Jadi dia yang kerjain. Anda nggak usah repot. Tapi kejujuran, kesetiaan, kerajinan, nggak ada. Robot rajin, nggak bisa. Dia kalau udah mati, mesinnya ya mati, udah. Ya. Jadi apa yang harus diajarkan pada anak? Bagaimana anak problem solving? Nah itu katanya mengingat nanti permasalahan makin besar. Bagaimana anak punya curiosity, rasa ingin tahu. Bagaimana dia bisa
punya daya juang. Ya, di tengah-tengah sekarang pandemi banyak yang bunuh diri, banyak yang frustasi. Nah, hanya orang yang bertahan yang punya daya juang. Lalu bagaimana dia bisa punya daya juang? Berarti kan dia tekun, nggak menyerah. Ya, gagal coba lagi, nggak masalah. Ya, jadi karakter-karakter seperti itu yang diperlukan. Kedepannya semua uang sekarang yang namanya koki aja bisa pakai mesin kok, ya kan? Saya pernah lihat, maksudnya ini misal mau bikin capcay. Waduh, itu tuh sudah ada penggorengannya, lalu semua takarannya udah tinggal diatur. Kan ada itunya, ada mesinnya. Mau garamnya berapa banyak, mericanya berapa lama, berapa banyak, lalu itu penggorengannya keluar minyak, langsung masuk sayur-sayurnya gitu ya. Waduh, gampang sekali nanti udah nggak perlu koki. Tapi sekarang siapa yang mengoperasikan koki dalam arti AI itu ya, robotnya koki? Kan manusia juga toh. Tapi kan manusia yang diperlukan manusia yang jujur. Mas, nanti jujur tuh udah langka banget. Ya. Yang ada mah saling bajak membajak gitu kan. Ada yang wah makin punya karyawan pinter, nanti makin bahaya loh. Karena dia bisa bisa nyontoh programnya, lalu kemudian dia bikin sendiri. Nanti dia bisa manipulasi bisa korupsi. Oh, lebih serem manusianya. Nah, nanti yang dicari adalah orang-orang yang setia, yang jujur, yang rajin, punya inisiatif, antusias, punya integritas. Nah, itu modalnya. Ya, takut Tuhan. Dia nggak takut Tuhan aja Tuhan sayang, apalagi dia takut Tuhan, dia cinta Tuhan. Masa Tuhan nggak berkati? Ya. Ya, ini karena kita kayaknya sih masih banyak ya pertanyaan, cuman kita sudah sampai di penghujung waktu nih, jadi saya akan ringkaskan saja, bukan ringkasan yang komprehensif pastinya ya, untuk sekedar sebagai pengingat bahwa peran orang tua itu memang tak tergantikan ya Bu ya. Betul. Ini waktunya buat kita semua, ini momen yang mungkin nggak akan terulang lagi. Mungkin dari kita semua juga nggak berharap momen ini akan semakin lama lah. Mungkin ini momen yang harus kita gunakan pada saat ini sebaik-baiknya. Dan orang tua juga harus mencari cara-cara yang kreatif ya, supaya kegiatan anak-anak di rumah itu menjadi lebih hidup, bermakna dan memorable buat mereka. Pengalaman yang ya mungkin once in a lifetime lah, dengan orang tua di rumah, mengerjakan berbagai macam hal, bukan hanya sekedar belajar, bermain, dan sebagainya. Dan perjalanan dengan Tuhan itu sesuatu yang tidak ada jalan pintasnya sebenarnya. Jadi mau online, offline, apapun ya memang susah. Tapi dengan situasi seperti ini, kita harusnya bersyukur ya Bu ya. Karena kita punya waktu yang lebih lagi dengan anak-anak kita di rumah, dengan pasangan kita juga. Terus yang terakhir, last but not least, itu karakter. Jadi ujung-ujungnya itu semua satu kata, karakter. Bagaimana kita bisa, kalau buat saya pribadi sih, ya ini gampang diomongin tapi amat sangat susah dilakukan ya. Siapa lagi yang bisa mengajarkan karakter selain kita orang tua? Betul. Itu bukan sesuatu yang bisa di-outsource, bukan sesuatu yang bisa digantikan oleh orang lain. Ya, inilah kesempatan kita sekarang. Jadi sebenarnya yang belajar itu bukan bagaimana cara mengajari anak, tapi mungkin lebih ke bagaimana saya belajar untuk bisa jadi lebih baik, bisa mengajarkan anak karakter yang baik ya Bu ya. Jadi bukan cuma sekedar pengetahuan, tapi lebih ke bagaimana bisa survive hidup, daya juang, karakter yang baik. Itu berarti kita yang harus mengorbankan ego kita, harus lebih banyak sabar gitu ya Bu ya. Betul, betul. Iya. Kalau ada yang masih perlu ditambahkan Bu, mungkin kita butuh nada punchline lah. Mungkin masih ada orang tua yang merasa, wah ini susah banget nih, nggak mungkin lah gue gini. Mungkin ini
udah berat banget ini hidup segala macam. Sebagai penutup aja Bu, supaya kita bukan hanya reminder ya. Iya, Anda punya pilihan. Mau bersyukur atau mau bersungut-sungut. Anda punya pilihan untuk mengeluhkan anak Anda, kok begini, kok begitu, atau Anda mau terima mereka apa adanya, bukan ada apanya. Anda punya pilihan untuk melihat segala kondisi, mau dilihat dari sisi negatif atau dari sisi positif. Apapun kejadian, tinggal dilihat kok sudut pandangnya. Mau Anda dari sudut pandang mana? Dan pilihan itu di tangan Anda. Jadi artinya, pilihlah yang Tuhan kehendaki dan taat. Hanya trust and obey sama Tuhan, maka Anda akan memiliki hidup yang menyenangkan. Karena Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang, pikulah kuknya aku, ya, dan kuknya aku tuh ringan dan enak. Dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi marilah yang berletih lesu dan berbeban berat, datang sama Tuhan, ya, karena Tuhan akan memberikan kelegaan. Kira-kira itu? Well said Bu, well said. Kamu tutup. Terima kasih Bu atas segala wawasan, pandangan ya, practical insight buat kita semua. Kita akan tutup dengan doa. Mungkin Om Gun bisa tutup ya. Bapa kami yang ada dalam surga, kami datang kepada Engkau dengan ucapan syukur kalau kami pada malam hari ini boleh dapat dibekali dengan banyak perkara praktis yang berguna buat kepala-kepala rumah tangga beserta seluruh yang mengaturnya. Oleh sebab itu, apa yang dipesankan, yang disampaikan oleh pembicara, boleh kami lakukan, laksanakan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.